Jauh sebelum berdirinya negara Rusia, ada Kekaisaran Kievan Rus. Saat itu Kievan Rus dipimpin oleh Vladimir Agung. Suatu ketika, dia mengirim seorang utusan untuk menemukan agama yang akan dia adopsi dengan warganya. Utusan pertama, memperkenalkan agama Yudaisme, tetapi agama itu ditolak. Utusan kedua, memperkenalkan Islam, tetapi Islam juga ditolak, karena larangan makan babi dan minum alkohol. Kemudian utusan ketiga yang datang dari Konstantinopel, memperkenalkan agama Kristen Ortodoks. Alhasil, kekristenan pun diterima olehnya. Jadi sejak hari itu, hukum, budaya, dan pengaruh Ortodoks dibawa ke Kievan Rus. Beberapa tahun kemudian, sejarah brutal terjadi di Kievan Rus. Bangsa Mongol menaklukkan Kievan Rus dan menjajah penduduknya. Yang memberontak akan dihancurkan dan yang setia akan diselamatkan. Jadi, ketika bangsa Mongol berkuasa, sebagian bangsa Rus memilih untuk menetap tinggal di Kiev. Namun, sebagian bangsa Rus yang lainnya tidak dapat menerima bahwa negara mereka dijajah. Karena ingin lepas dari pengaruh bangsa Mongol, jadi, mereka memilih untuk meninggalkan pusat Kievan Rus. Lalu kemudian, mereka mulai membangun kota-kota baru, salah satunya adalah Moskow. Dari sinilah perlahan-lahan perbedaan budaya dan politik mulai terbentuk antara Kiev dan Moskow. Di mana ratusan tahun kemudian, dua negara yang berbeda mulai tercipta, yaitu Ukraina dan Rusia. Singkat cerita, pada tahun 1999, Rusia memiliki presiden baru yang terpilih. Sosok presiden baru ini dikenal memiliki semangat idealisme yang sangat tinggi. Nama presiden Rusia tersebut adalah Vladimir Putin. Putin memiliki pandangan bahwa Rusia harus memiliki pengaruh yang kuat dari Eropa ke Asia. Putin memiliki alasan yang sangat kuat. Baginya Eropa dan Blok Barat adalah sarang kemunafikan. Dunia Barat tidak segan-segan untuk berbohong, melakukan invasi dan menggulingkan pemerintahan yang sah demi kepentingan mereka. Jika pengaruh Rusia tidak kuat, maka Putin percaya bahwa Rusia akan menjadi target berikutnya. Baru-baru ini, datang berita yang mengejutkan dari Rusia. Berita tersebut menyebutkan bahwa Rusia saat ini melakukan serangan ke wilayah Ukraina. Latar belakang penyerangan tersebut diklaim sebagai bentuk respon Rusia terhadap Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO. Jika Blok Barat berhasil memikat Ukraina ke dalam pelukan mereka, maka secara geopolitik, Barat akan dapat menekan Rusia. The Zionists have experienced their first major defeat since the Zionist movement was created in 1897. The loss of Crimea and the manner in which they lost it and Russia gained it makes Russia far more powerful today than she was before they started their agitation to change the government in Ukraine. The Russian leadership is today fulfilling a script which was written out thousands of years ago and which was recorded and explained in the Quran 1400 years ago. That in the region of the Black Sea, an event is going to be repeated. It will occur and then it will recur. What is that event? It is connected with Gog and Magog. So the Quran is saying that there will be a repeat of this event in history. And of course, it'll have to be at that time when Gog and Magog have been released, and most likely when they've almost completed their mission, which is where we are now.
that in the region of the Black Sea, the world will witness power emerging. But that power will rest on foundations of faith. And that power will fulfill a script which was written in another world. Is right when he says of the Russian leadership that they are in a parallel universe. Because eschatology tells us that we are about to witness a big war. They are lusting for the war with Russia. They don't care 2 peanuts for their people. That millions and millions of Americans and Canadians and French and German and so on will die. They don't care 2 peanuts for their people at all. They are lusting for power. Terlihat sangat jelas bagaimana pihak Barat terus-menerus mencari cara agar mereka dapat menekan Rusia. Mereka sangat membutuhkan Ukraina untuk melemahkan dan menekan Rusia. Ternyata jika kita melihat Rusia secara spesifik, kita akan menemukan keterkaitan hubungan antara Rusia dan bangsa Rum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits. Karena secara politik, sejarah, dan agama, Rusia memiliki ikatan dengan Kekaisaran Rum yang ada di Konstantinopel. Menurut pandangan eskatologi Islam, akan terjadi perang besar yang akan terjadi di akhir zaman, dan perang tersebut diperkirakan akan terjadi di Laut Hitam. Menurut kami, Laut Hitam di Semenanjung Crimea cukup istimewa, karena akan menjadi jalan pulang bagi orang-orang Rum Ortodoks untuk kembali ke Konstantinopel. Selain menjadi fasilitator dalam pembebasan kota Konstantinopel, Rusia juga akan menjadi sekutu bagi umat Islam dalam perang akhir zaman. Sehingga di masa depan Rusia akan memegang peranan yang sangat penting dalam mengubah tatanan dunia.